Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga kita diberikan nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak lupa Al-Fakir juga mengajak kepada hadirin semua, tidak terkecuali kepada diri Al-Fakir, yaitu untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Dan juga pada kesempatan yang sama sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum kita kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir dan umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti,
Usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk suatu keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab. Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam hadis ini yang artinya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baik manusia? Kemudian Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, dan siapakah paling jelek manusia? Kemudian Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk berbagai kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Fal mu'minu al-qa'imu bisyurutil iman la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal maut. Maka orang beriman yang menunaikan semua ketaatan, yang menunaikan ketentuan-ketentuan iman, tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia ini lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya sebagai berikut: Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Demikianlah khutbah singkat ini.
Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatan taibin.